Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Wahyudi, NIM E 2019-2208, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, saya di sini akan menjelaskan makalah saya yang judulnya adalah Teori Tabungan dan Investasi dalam Ekonomi Islam. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah saya. Yang pertama, materinya tentang teori tabungan dalam Islam. Yang pertama, konsep tabungan dalam Islam. Jadi, tabungan dalam Islam itu jelas merupakan sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi dan nilai moral dalam Islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, serta mereka dianjurkan untuk tidak ada dalam kondisi yang fakir. Dapat dikatakan motivasi yang utama orang menabung di sini adalah nilai moral dalam hidup dan keutamaan tidak fakir. Dalam bahasan tabungan di ekonomi konvensional menjelaskan bahwa tabungan merupakan selisih dari pendapatan dan konsumsi. Dalam teori konvensional relatif terlihat bahwa tabungan merupakan sebuah konsekuensi dari pendapatan yang tidak digunakan. Ketahui bahwa dalam wacana konvensional, permintaan uang memiliki 3 motif utama. Yang pertama, motif transaksi, dan yang kedua, motif berjaga-jaga, dan yang ketiga, motif spekulasi. Dalam motif spekulasi tidak diakui karena aktivitas ekonomi berupa spekulasi dilarang secara syariah, sehingga motif yang ada untuk memegang uang hanyalah motif untuk transaksi dan berjaga-jaga, atau dengan kata lain motif untuk konsumsi dan menabung. Tingkat tabungan dari seorang individu dalam teori Islam juga tidak terlepas dari pertimbangan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Pada kondisi tertentu di mana masyarakat begitu membutuhkan harta atau dana, jadi maka individu yang memiliki dana lebih akan mengurangi tingkat tabungannya dan lebih tepatnya mengurangi tingkat kekayaannya untuk membantu masyarakat yang kekurangan. Tabungan dan investasi memiliki hubungan dalam ekonomi Islam yang khas ini. Memang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh konvensional. Selain itu, satu hal yang juga patut mendapat perhatian dalam perilaku menabung dari masyarakat non-muslim, di mana mereka tidak terekspos oleh risiko zakat. Kelebihan uang dan harta warga non-muslim akan dipaksa untuk masuk dalam mekanisme investasi yang sebenarnya, yaitu investasi yang berkaitan dengan usaha produktif di sektor real. Pertama ialah kondisi di mana diyakini akan meningkatkan potensi manusia untuk berbuat hal yang tidak sesuai dengan akidah dan akhlak. Dan yang kedua, pajak ini sifatnya kondisional dan berlaku sementara. Artinya diberlakukan sepanjang kondisi masyarakat memerlukan pajak ini. Yang ketiga, definisi tabungan memiliki 2 makna. Yang pertama yaitu untuk ditunjukkan berjaga-jaga, dan tabungan yang ditunjukkan untuk investasi. Jadi investasi yang produktif, bukan investasi yang makna luasnya yang dilakukan oleh konvensional, di mana aktivitas spekulasi masuk dalam definisi investasi. Baik, selanjutnya definisi dan ruang lingkup investasi. Jadi investasi berasal dari bahasa Inggris investment, dari kata invensi yang berarti menanam, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya.
Secara istilah, investasi adalah barang yang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang memiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik. Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang, modal, dan peralatan-peralatan produksi. Tujuan dari pengeluaran investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan yang menurut Sukirno, kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Jadi kegiatan investasi memiliki 3 fungsi penting. Yang pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Dan yang kedua, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. Dan yang ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Berikut beberapa aspek yang harus dimiliki dalam investasi menurut perspektif Islam. Yang pertama, aspek material dan finansial, yaitu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Dan yang kedua, aspek kehalalan, artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram. Dan yang ketiga, aspek sosial dan lingkungan, yang mana suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun untuk yang akan datang. Dan yang keempat, aspek pengharapan kepada ridha Allah, yang artinya suatu bentuk investasi tentunya dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha. Baik, selanjutnya dasar hukum investasi dalam Islam. Jadi Islam merupakan agama yang pro investasi, karena dalam ajaran Islam sumber daya yang ada tidak hanya disimpan melainkan untuk diproduktifkan, untuk bermanfaat bagi masyarakat dan umat. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kay la yakuna dzulatan bainal aghniya'i minkum. Yang artinya supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Investasi menurut Al-Quran. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 ulir. Pada setiap butir 100 biji, Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Selanjutnya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dan yang selanjutnya terdapat dalam surat Yusuf ayat 4. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قال ترزعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Yang artinya Yusuf berkata, supaya kalian bertanam 7 tahun sebagai mana biasa, maka apa yang kalian tuai hendaklah kalian biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kalian makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kalian simpan dan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari yang kalian simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang mana diberi hujan, dan di masa itu mereka memeras anggur. Selanjutnya investasi menurut sunnah Nabi, yang mana profesi berdagang Nabi Muhammad SAW dimulai sejak beliau berusia 12 tahun ketika ikut magang kepada pamannya untuk berdagang di Syria. Ketika muda, Nabi Muhammad SAW pernah juga mengelola perdagangan milik seseorang atau investor dengan mendapatkan upah dalam bentuk unta. Karir profesional Nabi Muhammad SAW dimulai sejak muda, dipercaya menerima modal dari para investor, yaitu para janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak sanggup mengelola sendiri harta mereka. Mereka memiliki berdasarkan kerjasama mudharabah. Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan bisnisnya senantiasa memperkaya dirinya dengan kejujuran, keteguhan memegang janji, dan sifat-sifat mulia lainnya, sampai dijuluki sebagai orang yang terpercaya. Para pemilik modal di Mekah sebagian banyak yang membuka peluang kemitraan dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Khadijah yang menawarkan kemitraan berdasarkan mudharabah. Dalam hal ini Khadijah sebagai pemilik modal dan Nabi Muhammad sebagai pengelola. Berdasarkan paparan di atas, investasi sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau terjun dalam praktis bisnis dan investasi. Beliau memberikan contoh bagaimana berinvestasi hingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Hal ini juga tidak terlepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dalam makalah saya, materi tentang teori tabungan dan investasi dalam Islam. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.